Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, melalui pohon dunia, Xiaoyan memasuki alam Suanyian. Namun, pasukan pemburu dewa memburu dan ingin menghabisinya sesuai perintah permaisuri untuk menghabisi siapa saja yang tiba dari alam sensi. Dan sepertinya, permaisuri masih memiliki dendam terhadap Yang Mulia Zuzang. Dengan binatang terbang yang baru dirampasnya, Xiaoyan menuju ke kediaman permaisuri Chen Xuanyan. Xiaoyan mendekat, tetapi binatang terbang itu tampaknya tidak berani mendekat lebih jauh. Jadi Xiaoyan hanya bisa menepuk binatang terbang itu dan kemudian mengeluarkan beberapa pil Shen Yuan Qi dan memberikannya kepada binatang terbang itu. Terima kasih, misimu selesai, pergilah. Setelah binatang terbang itu menelan pil Shen Yuan Qi, ia mengangguk dengan patuh lalu menghilang dari pandangan Xiaoyan. Planet seperti kristal besar ini, ia ditutupi oleh lapisan kabut ungu, membentuk penghalang untuk menutupi planet, bersinar dengan cahaya di mana-mana. Tetapi Xiaoyan tahu bahwa benda yang tampak cantik ini memiliki fluktuasi energi yang sangat kuat. Mungkin tidak mudah untuk memasuki bintang ini, gumam Xiaoyan. Xiaoyan berhenti di luar kabut ungu. Matanya berkedip dan dia merasakan krisis yang kuat. Kabut semacam ini seharusnya merupakan semacam pembatasan formasi yang kuat, penuh dengan fluktuasi yang merusak. Jika menerobos dengan gegabah, maka akan langsung terkunci. Tampaknya hanya fluktuasi energi sumber yang terkandung di planet ini yang cukup kuat. Kali ini Xiaoyan sedikit mengeringit dan sesosok tubuh muncul dari kabut ungu di sampingnya. Orang ini mengenakan jubah panjang dan tampak biasa. Dia menatap Xiaoyan dengan tenang dan berkata perlahan, "Apakah Yang Mulia punya dekrit atau undangan?" Xiaoyan menggelengkan kepalanya. "Tidak punya." Pria itu sedikit mengeringit dan bertanya lagi, "Apakah ada undangan?" Xiaoyan masih menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini. "Tidak ada dekrit atau undangan, Yang Mulia. Tolong segera pergi." Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang ke dalam kabut ungu. "Saudaraku, aku di sini untuk permaisuri," kata Xiaoyan tiba-tiba. Pria itu berhenti, memandang Xiaoyan dengan mata aneh dan bergumam setelah beberapa saat. "Apakah kamu makhluk yang diasingkan di sini dari dunia sensi?" Xiaoyan mengangguk dan pria itu berbalik perlahan, menatap Xiaoyan dengan tatapan tegas. "Kebetulan para pemburu dewa sedang mencarimu. Kamu seharusnya sudah mendengar bahwa dunia Suanyin tidak menerima makhluk apapun dari dunia sensi. Kenapa yang dari dunia sensi harus dibunuh?" tanya Xiaoyan. "Berani bertanya," jawab penjaga itu. "Mengapa permaisuri sangat membenci makhluk sensi?" Xiaoyan sedikit mengeringit, bingung dengan ini. "Kamu hanya dewa petarung bintang 7 dan tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya," pria itu berkata dengan dingin. Aura kuat di tubuhnya tiba-tiba meledak. Dewa petarung bintang 8 puncak dengan total 400 juta sumber energi. "Apakah karena tuanmu?" Xiaoyan bertanya lagi. "Yang Mulia, hubungan dengan Chen Xianyuan bukanlah hubungan semacam itu, tetapi hubungan musuh. Jika tidak, mustahil untuk memerintahkan pemusnahan semua makhluk sensi." Pria itu berteriak keras dan tidak tertarik untuk bicara dengan Xiaoyan lagi. Juga tidak berniat untuk membiarkan Xiaoyan pergi. Cahaya keemasan melintas di tangannya dan tombak emas dipegang di telapak tangannya. Dalam sekejap,
Cahaya keemasan menyapu dirinya. Kabut ungu di belakangnya semakin mengembun. Ada niat membunuh di matanya. Xiaoyan tidak punya pilihan selain menghela nafas panjang. Para prajurit datang untuk menutupi air dan bumi dan bertarung sesuka mereka. Hanya dengan membangun keagungan tertentu, seseorang dapat memenuhi syarat untuk berbicara. Putaran matahari keemasan muncul di belakang pria itu. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Sejauh ini, dia belum mencapai level di mana dia ingin menggunakan avatar dewa aslinya. Kalau begitu, mari kita lihat apakah aku dapat memiliki kekuatan untuk bertarung melawan dewa petarung bintang 8 puncak. Xiaoyan mengepalkan tinjunya sedikit, dan energi sumber agungnya tiba-tiba meledak. Awalnya hanya ada 24 juta sumber energi, dan sekarang berubah menjadi 40 juta. Ditambah 10 api iblis absolut, sumber energi langsung melebihi 100 juta. Nyala api menutupi Xiaoyan, dan ada guntur hitam menyala di dalam nyala api itu. Auranya cukup mengejutkan, tetapi mata pria itu penuh dengan kesombongan, seolah-olah dia cukup percaya diri untuk memotong Xiaoyan di sini. Ekspresi Xiaoyan serius. Dia melihat kabut ungu, dan dia bisa menebak bahwa itu pasti terkait dengan kabut ungu di belakangnya untuk memberi kepercayaan pada pria ini. Dia harus bisa mengendalikan formasi kabut ungu. Sosok pria itu berubah menjadi cahaya keemasan, dan cahaya keemasan berkedip-kedip ditombak, menyelimuti ratusan juta sumber energi agung di belakangnya seluas laut, langsung meraung ke arah Xiaoyan. Tombak emas merobek kekosongan, tetapi sosok Xiaoyan menghilang di bawah cahaya keemasan. Oh, apakah Anda melarikan diri? Pria itu tampaknya cukup percaya diri dengan kecepatannya sendiri. Dia tidak pernah berharap Xiaoyan menghindar. Saat berikutnya, sosok Xiaoyan sudah ada di belakangnya. Mata pria itu membeku, dan dia jelas merasakan Xiaoyan. Membalikkan badannya, dia menikam menuju Xiaoyan yang ada di belakangnya. 7 tapak dewa pembunuh, langkah pertama. Dengan raungan, tinju penuh kekuatan penghancur datang ke arah pria itu, dan tombak emas itu terbang keluar dan hancur bersamanya. Pria itu terkejut bahwa Xiaoyan akan mampu melawannya, jadi dia segera merasa Xiaoyan memiliki kekuatan fisik yang kuat. Yao Beng! Cahaya putih berkedip, dan mata pria itu menjadi gelap ketika dia sadar tinju seukuran karung pasir telah mendarat di wajahnya. Sosoknya melesat ke belakang, dan Xiaoyan tidak memberikannya kesempatan sekecil apapun untuk bernafas. 18 urat guntur yang menghancurkan kehampaan meletus, dan pukulan lain meledak. Naga guntur setinggi 100 kaki berlari keluar, dan pilar guntur hitam menyelimuti pria itu dari mulut naga. Metode berkelanjutan Xiaoyan membuat pria itu tidak dapat melawan, dan yang terakhir terkejut menjadi sangat pucat. Dia segera mundur ke dalam kabut ungu dan segera berteriak dengan tajam, "Formasi Hunyuan Iblis Ungu, hancurkan!" Pria itu mundur ke dalam kabut ungu hanya untuk melihat bahwa seluruh kabut ungu mengembun dalam sekejap, dan gelombang yang penuh dengan kekuatan penghancur yang ekstrim dengan cepat mengembun. "Goyan, hancurkan formasi!" Xiaoyan menoleh dan berteriak. Tahanan roh itu tidak bergerak, tetapi dia segera melihat cahaya biru di mata besar tahanan roh itu melonjak, dan seluruh formasi bergetar hebat. Kabut ungu juga berkumpul ke arah Xiaoyan, lebih tepatnya ke arah Goyan. Lalu Goyan meniru pria itu dan berteriak keras, "Formasi Hunyuan Setan Ungu, buka!" Mari kita lihat siapa yang lebih kuat, teriak Goyan dengan percaya diri. Dan pada saat berikutnya, 2 berkas cahaya ungu melonjak keluar. Kedua balok itu bertabrakan, dan mata tahanan roh itu menembus formasi dalam sekejap, menggunakan kekuatan formasi untuk menghadapi formasi. Pupil pria itu tiba-tiba menyusut. Bagaimana dia mengendalikan formasi Hunyuan Setan Ungu? Kau tahu betapa kuatnya tahanan roh ini. "Beri aku kematianmu," teriak Xiaoyan.
Di bawah kendali tahanan roh itu, pancaran kabut ungu lebih kuat, dan itu menekan pancaran kabut ungu pria itu dalam sekejap, dan jatuh dengan keras ke tubuhnya. Dadanya langsung ditusuk oleh pancaran itu. Pria itu segera menyemburkan seteguk darah besar, dan menatap Xiaoyan dengan mata yang sangat ketakutan. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Xiaoyan berhasil mengendalikan formasi Hunyuan setan ungu. Setelah itu, Xiaoyan tidak melihat pria itu lagi, tetapi dengan gerakan tubuhnya, kabut ungu menyebar ke arah istana. Pria itu ingin menghentikannya. Xiaoyan berhenti dan sedikit menoleh. "Jika kamu masih tidak ingin berhenti, matilah." Tubuh Xiaoyan memancarkan niat membunuh yang kuat, dan tahanan roh itu juga mengeluarkan geraman rendah dan menggonggong seperti anjing. Setelah merasakan ancaman kematian, tubuh pria itu membeku dan insting bertahan hidupnya masih membuatnya rasional, atau dengan kata lain, dia tidak ingin mati. Xiaoyan berubah menjadi pelangi dan terbang menuju istana. Tetapi setelah beberapa saat, Xiaoyan melihat istana dan suara derap dan siulan datang dari sekitarnya lagi. Mereka menghalangi jalan Xiaoyan. Sosok Xiaoyan berhenti dan berdiri di udara. Berani membobol istana. Keberanian semacam ini sangat langka di seluruh alam Suanyin. Sesuai dekrit permaisuri, mereka yang memaksa masuk ke istana akan dibunuh tanpa ampun. Melayang di depan Xiaoyan, mereka semua memiliki niat membunuh. Memandang Xiaoyan dengan dingin dengan senjata di tangan mereka, dan berkata dengan suara yang dalam, "Apakah kalian tahu yang mulia?" Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya perlahan dan mengeluarkan penguasa berat Suan di belakang punggungnya. "Yang mulia?" Mendengar kata-kata itu, ketiganya mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi bingung, seolah-olah mereka tidak tahu. Xiaoyan baru menyadarinya saat ini. Beberapa tahun telah berlalu sejak Yang Mulia datang ke sini. Waktu telah berubah. Beberapa orang datang dan yang lain pergi. Itu normal bagi mereka untuk tidak mengetahuinya. "Aku baru saja datang ke sini untuk mencari permaisuri. Aku tidak memiliki permusuhan. Bisakah kalian mengakomodasi?" Xiaoyan masih akan bersikap sopan sebelum berperang. Tetapi tampaknya tujuan orang-orang ini datang ke sini sangat jelas, yaitu untuk menghentikan Xiaoyan. Semakin banyak kejadian, semakin aneh perasaan Xiaoyan. Bagaimanapun dia sudah datang ke sini, jadi akan lebih baik untuk mengklarifikasi masalah ini. "Permaisuri, apakah karena kamu menunggu tikus buangan untuk bertemu satu sama lain? Dan jika kamu tidak ingin mati, keluarlah dari istana ini." Mereka bertiga terlihat mengejek, dan nada mereka tiba-tiba membuat Xiaoyan mengerutkan keningnya. Sepertinya pengetahuan yang sebenarnya harus keluar dari tinju. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ketiganya adalah Dewa Petarung Bintang 8, dan yang terkuat adalah Dewa Petarung Bintang 8 Puncak. Ketiganya penuh percaya diri saat ini, dan mereka semua berpikir bahwa Xiaoyan hanyalah Dewa Petarung Bintang 7. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Tetapi saat berikutnya, lautan api yang mengerikan meledak, dan naga guntur setinggi 100 kaki melolong. Hal yang paling menakutkan adalah metode Xiaoyan begitu banyak sehingga membuat kulit kepala seseorang kesemutan. Kartu Yusu, Shen Luoyin, Wu Xiangfeng. Ini adalah cara yang diberikan kepada Xiaoyan oleh saudaranya tiga dewa. Dan di udara, Xiaoyan dengan mudah berurusan dengan tiga dewa petarung bintang 8 sendirian. Setelah 100 putaran, tiga dewa pertarungan bintang 8 tampak malu. Mereka tidak punya pilihan selain menyerang Xiaoyan lagi. Dan cetakan tangan berubah dengan cepat. Ini berencana untuk menggunakan formasi Hunyuan Setan Ungu untuk menyerang Xiaoyan lagi. "Goyan, giliranmu. Beritahu mereka betapa kuatnya dirimu," kata Xiaoyan. Dan tahanan roh yang dipuji oleh Xiaoyan tiba-tiba menjadi cerah. "Oke,
Aku sudah memecahkan 7 atau 80% dari formasi ini. Mereka dapat menggunakan hingga 20% dari kekuatan formasi. Dan aku dapat langsung menggunakan 60%. Cahaya biru di mata tahanan roh tampak bersemangat dan meledak. Seluruh formasi hunyuan setan ungu tiba-tiba bergetar. Kemudian, kekuatan agung dari formasi langsung turun dari langit, menyelimuti 3 dewa pertarungan bintang 8, dan pada saat berikutnya, jeritan melengking terdengar. Xiaoyan tidak peduli lagi dengan ketiga orang ini. Dia sudah dekat dengan istana, dan dia bisa melihat intinya dari ketinggian. Ada istana megah di sana, semuanya terbuat dari kristal, tampak berkilauan. Istana yang bagus. Xiaoyan bergumam dengan mata menyipit. Sebelum kata-kata itu jatuh, dia berubah menjadi pelangi lagi dan menyapu ke arah istana yang terlihat seperti kristal. Setelah memasuki bintang Xiao ini, Xiaoyan masih bisa merasakan energi sumber yang sangat kaya terkandung di sini. Tempat ini juga harus menjadi tanah harta karun untuk budidaya. Dan meskipun bintang ini sangat besar, tidak banyak makhluk hidup. Jadi pasokan sumber daya budidaya benar-benar melebihi permintaan intinya. Pada saat ini, di istana kristal, seberkas cahaya meledak, menderu ke arah Xiaoyan. Ayo lagi! Xiaoyan bergerak. Cukup mudah untuk menghindari sinar itu. Chen Xianyuan, cukup! Teriak Xiaoyan segera. Setelah kata-kata Xiaoyan terdengar, dia melayang di atas istana kristal. Segera, lebih dari selusin sosok keluar dari istana mengepung Xiaoyan lagi. Melihat puluhan sosok ini mengepung, Xiaoyan sedikit mengerinyit. Mungkin sang ratu benar-benar menipunya. Lupakan saja. Jika itu masalahnya, aku akan pergi. Xiaoyan juga tidak ingin melakukan pembunuhan yang tidak masuk akal ini, karena permaisuri masih enggan untuk bertemu. Tidak perlu terus mengganggunya, lebih baik pergi langsung untuk menemukan petunjuk tentang roh dunia. Xiaoyan berbalik perlahan siap untuk pergi. Tunggu! Tapi saat ini, suara terdengar datang dari istana kristal. Sosok Xiaoyan sedikit berhenti, dan 10 sosok itu perlahan-lahan terpisah, dan di belakang mereka cahaya keemasan muncul yang ternyata adalah kelinci yang berperilaku baik. Kelinci awan es adalah sejenis makhluk roh dengan kecerdasan spiritual yang sangat tinggi. Apakah kamu yang dari Sensi? Kelinci awan es bertanya dengan suara yang agung. Xiaoyan mengangguk dan berkata perlahan, "Aku tidak punya permusuhan. Aku hanya ingin bertanya pada permaisuri tentang sesuatu." "Mengapa kamu memiliki auranya di tubuhmu?" kata kelinci awan es. "Apakah kamu berbicara tentang Yang Mulia Susang?" "Dia sudah mati," jawab Xiaoyan, dan kelinci awan es berhenti dengan tatapan rumit di matanya. Dia telah mati. Dia abadi. Bagaimana dia bisa mati? Setelah mendengar berita itu, kelinci awan es jelas tidak percaya. "Lalu, mengapa auranya ada di tubuhmu?" Kelinci awan es menatap Xiaoyan dengan curiga. "Aku adalah reinkarnasi yang mulia." Xiaoyan tidak menyembunyikan apapun dan segera berkata, "Artinya, kamu masih tuanku. Kamu telah membunuh permaisuri. Apa yang kamu lakukan di sini?" Nada kelinci awan es tiba-tiba menjadi dingin dan berkata dengan tegas. Xiaoyan terkejut ketika mendengar kata-kata itu dan menatap kelinci awan es dengan sangat bingung. "Membunuh permaisuri?" Xiaoyan terkejut, menatap kelinci awan es lagi dan melanjutkan, "Meskipun aku adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, aku tidak memiliki ingatan tentang kebangkitan. Bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi secara detail?" Kelinci awan es melihat penampilan Xiaoyan. Sepertinya merasa bahwa Xiaoyan tidak membohonginya, jadi dia berhenti sebentar. "Ikuti aku, permaisuri juga menunggumu." Kelinci awan es menghela nafas, menatap Xiaoyan dan berkata perlahan. Xiaoyan mengangguk dan mengikuti kelinci awan es. Selusin sosok di kedua sisi memandang Xiaoyan. Mata mereka juga penuh kebencian, seolah-olah mereka sedang melihat seorang pembunuh.
Xiaoyan tersenyum kecut di dalam hatinya atas perbuatan buruk yang dilakukan oleh Yang Mulia Susang. Sekarang giliran dia yang disalahkan. Mengikuti kelinci awan es ke dalam istana kristal besar, seluruh aula memancarkan udara sedingin es dan tidak ada orang lain di dalam istana. Artinya, seluruh istana kristal ditempati oleh permaisuri sendiri. Ketika dia datang ke aula utama, Xiaoyan melihat kristal besar berdiri tegak di dalamnya, dan ada sosok cantik di dalam kristal itu, dan tidak ada fluktuasi kehidupan saat ini. Yang Mulia, apakah ini benar-benar kamu, Yang Mulia? Pada saat ini, suara-suara halus datang dari segala arah. Xiaoyan melihat sekeliling dan akhirnya mengunci pandangannya ke arah permaisuri. Xiaoyan mengepalkan tinjunya sedikit dan menjawab, Yang Mulia telah mati. Aku adalah reinkarnasinya. Senior bisa memanggilku Xiaoyan. Apa katamu? Yang Mulia Susang telah mati. Meskipun matanya tertutup dan tampaknya telah kehilangan vitalitasnya, tetapi penampilan seperti ini hanya dapat dijelaskan dalam beberapa kata, mengejutkan dan mengejutkan. Kecantikannya bahkan agak mirip dengan Ratu Kuil kuno dan dia memancarkan aura bangsawan. Dia mengenakan rok biru muda dengan sulaman kelopak bunga sakura kecil di sudut roknya. Xiaoyan telah melihat kelopak bunga ini sebelumnya. Tanaman di dalam kuil itu indah ketika sedang mekar. Ada juga jepit rambut emas di kepalanya. Setelah Xiaoyan melihat dengan hati-hati, hatinya bergetar. Itu persis sama dengan jepit rambut kaca naga dan poniks yang diberikan kepadanya oleh Ratu Kuil kuno. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk memikirkannya bahwa Yang Mulia berada beberapa tingkat di atasnya dalam hal wanita. Sensi belum dikalahkan, tetapi krisis sudah dekat. Aku juga terpaksa datang ke sini, berharap untuk mencari bantuan permaisuri untuk menerobos keabadian dan berjuang untuk Sensi. Xiaoyan menggenggam kedua tangannya. Mengapa Yang Mulia Susang ingin berenkarnasi? Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak bisa menyelamatkan Sensi. Apa gunanya berenkarnasi? Mungkinkah dia hanya ingin melupakanku? Suara halus keluar, penuh dengan kesedihan. Yang Mulia tampaknya telah menyegel ingatannya, jadi aku tidak bisa membangkitkan ingatan. Dan aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi antara Yang Mulia dan permaisuri. Xiaoyan tersenyum kecut. Apakah kamu tidak ingat apa-apa? Kata permaisuri dengan nada yang sangat kecewa. Xiaoyan mengangguk. Lalu, bagaimana kamu tahu namaku? Dan siapa yang menyuruhmu mencariku? Permaisuri bertanya lagi. Xiaoyan menggaruk kepalanya dengan senyum masam. Itu istri Yang Mulia di Sensi. Dia memintaku untuk datang ke alam Suanyin untuk menemukanmu. Mungkinkah kamu bisa membantuku? Itu sebabnya aku datang. Xiaoyan menjawab dengan jujur. Tidak perlu menipu permaisuri. Itu adalah waktu saat keabadian. Sekarang aku telah mati. Dan aku khawatir aku tidak akan dapat membantumu lagi. Suara halus permaisuri berlanjut. Maaf, Yang Mulia pasti mengalami kesulitan yang tak terkatakan. Apakah permaisuri memiliki keinginan yang belum terpenuhi? Mungkin aku bisa memenuhi keinginan permaisuri, kata Xiaoyan lembut. Aku mengerti. Dia adalah orang yang baik. Aku tidak menyalahkannya. Hanya saja, aku tidak berharap hal ini menjadi suatu perpisahan. Permaisuri sepertinya tidak bisa melepaskannya dan dia bisa merasakan kesedihan yang mendalam dalam nada bicaranya. Dia mengatakan, dia akan datang lagi. Tapi aku tidak menyangka dia akan datang lagi dengan cara ini. Dalam hal ini, aku akan membantumu lagi. Suara dari permaisuri keluar dan kelinci awan es segera sangat cemas. Permaisuri, jangan lakukan itu. Jika kamu bangun lagi,
kamu akan benar-benar menghilang dari dunia ini. Kristal besar itu mulai meleleh perlahan dan tidak berhenti karena apa yang dikatakan oleh kelinci awan es. 1000 tahun hidup dicadangkan hanya untuk menunggunya. Sekarang, dia telah datang ke janji bertemu. Tidak ada alasan untuk terus hidup. Dia membutuhkan bantuanku. Suara permaisuri keluar perlahan dan kristal itu langsung meleleh. Permaisuri berdiri di udara dan kemudian perlahan membuka matanya. Melihat hal tersebut, mata Xiaoyan tiba-tiba menciut. Sepertinya pria selalu berekspresi seperti ini saat melihat wanita cantik. Permaisuri memiliki kulit yang indah, mata penuh ombak, kulit sebening salju, 3000 helai rambut berserakan di pundaknya, tanpa aksesoris rambut tambahan. Matanya penuh air dan fluktuasi cahaya menatap Xiaoyan yang sedikit linglung. Permaisuri menutup mulutnya dan tersenyum ringan. Matanya tiba-tiba tertunduk menjadi bulan sabit. Meski nama permaisuri mendominasi, namun sepertinya tidak cocok dengan penampilannya sama sekali. Terlihat jelas bahwa ada perbedaan kepribadian yang sangat besar antara permaisuri dan Ratu Kuil kuno. Apa yang Xiaoyan rasakan dari mata permaisuri adalah kelembutan seperti air. Matanya penuh kasih sayang. Dan kesan pertama memberi orang kelembutan yang selembut salju. Bagaimana kamu bisa begitu lemah dalam hidup ini? Permaisuri perlahan turun seperti dewi, menatap Xiaoyan dengan matanya yang indah dan berkata sambil tersenyum, "Aku sudah mencoba melakukan yang terbaik. Dunia sensi memiliki masalah internal dan eksternal, dan ada terlalu sedikit kesempatan bagiku untuk berlatih. Aku berharap dapat menerobos ke alam keabadian dalam satu gerakan," kata Xiaoyan dengan senyum masam. Terobosan keabadian? Tidak sulit sama sekali, kata permaisuri dengan lembut. Xiaoyan sangat gembira ketika mendengar kata-kata itu. Apakah ada cara bagi permaisuri untuk meningkatkan kekuatanku dengan cepat? Xiaoyan bertanya dengan penuh semangat. Permaisuri mengangguk sedikit, dan kelinci awan es berlari ke pelukan permaisuri, membelai bulu halus kelinci awan es dengan jari-jarinya yang ramping seperti batu giok, dan kelinci awan es juga menunjukkan ekspresi yang nyaman. Gejolak ki di dalam tubuhmu terlihat terburu nafsu. Aku khawatir kamu telah secara paksa meningkatkan kekuatanmu untuk waktu yang lama. Sekarang ada hambatan, tetapi efek dari penyerapan paksa dapat diabaikan. Ada cukup sumber daya di sini. Kamu memiliki kesempatan mencapai alam bintang 9. Tetapi jika demikian, aku khawatir kamu tidak akan dapat menembus alam abadi dalam 10.000 tahun. Permaisuri memandang Xiaoyan dan sekilas dia melihat banyak masalah di dalam tubuh Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum kecut. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti hal ini? Tapi situasi yang dihadapi Sensi juga dipertaruhkan. Jadi dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan berlatih dengan paksa. Melahap semua jenis buah spiritual dengan panik. Menggunakan sumber energi agung untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya sendiri. Ayo pergi. Permaisuri berjalan keluar dari istana dengan langkah teratai. Apakah permaisuri punya solusi? Xiaoyan buru-buru mengikuti permaisuri dan bertanya, "Karena kamu telah secara paksa berkultivasi untuk waktu yang lama, jadi bersiaplah untuk penebusan dosa. Hanya ketika sumber ki distabilkan, kita dapat membuat pengaturan lain," kata permaisuri perlahan. Xiaoyan sedikit bingung. Latihan yang biasa saja sudah sangat sulit, apalagi penebusan dosa ini. Misi pertamamu adalah meledakkan semua ki sumbermu dan terbang mengelilingi istana ratusan kali. Kamu tidak bisa berhenti tanpa ki sumber. Berdiri di luar istana kristal, permaisuri memandangi planet sebening kristal ini dengan matanya yang indah, menoleh untuk melihat Xiaoyan dan bergumam,
Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.